keluarga. Taruhlah misal, bukan di sini ya, dalam satu gambaran lain. Sedang kumpul, tiba-tiba terjadi gempa misalnya. Gempa. Skalanya agak tinggi. Pertanyaan saya, ingat teman yang datang sama-sama nggak? Nggak, lari semua. Keluar semua. Ini ibu ya Bu ya? Ibu kan sama ustadznya nih. Kalau ada gempa, ustadznya nggak ingat ibu. Keluar duluan tuh. Keluar dari situ. Baru setelah di luar cari jamaah tuh. Itu skala kecil. Nanti kalau kiamat, itu saudara pun nggak ingat. Ditiup, udah. Goncang semua, nggak ingat. Wa ummihi wa abi. Bahkan kepada bapak ibunya pun nggak ingat. Saking luar biasa dahsyatnya. Saking dahsyatnya. Jadi kalau sudah suasana dahsyat, memengaruhi keadaan diri kita, kepanikan tingkat tinggi, saking panik tingginya itu nggak ingat apa-apa. Ya. Kemudian, maksudnya begini, yang ingin disampaikan di ayat ini, teruskan dulu. Wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Gini, maaf ya. Ibunya aja sudah nggak ingat, apalagi hartanya. Itu loh maksudnya. Gitu. Apalagi mobilnya. Coba, waktu peristiwa-peristiwa COVID yang kemarin kan, orang sudah nggak peduli kan? Dengan hartanya, dengan macam-macam, nggak bisa dipakai, nggak bisa keluar. Ya semua diisolasi. Coba lihat kalau terjadi, ada dilihat dia, acara-acara gempa satu tempat, keluar semua kan dari gedung kan? Sudah nggak ingat kantornya. Mobil ditinggalkan. Kasih banjir sedikit, sudah habis semua yang dapatkan. Mudah bagi Allah itu menetapkan satu hukum. Kalau belum ingat dengan yang kecil, yang sedang. Dengan yang sedang belum ingat, kasih yang besar. Nah kalau dengan peristiwa itu saja, semua yang kita kumpulkan bisa kita tinggalkan. Pertanyaan baliknya, maka apa sebetulnya tujuan kita mengumpulkan harta benda ini kalau pada akhirnya ditinggalkan semua? Itu pertanyaan akhirnya tuh ke situ. Semua orang akan sibuk dengan dirinya masing-masing. Nah, sebelum sampai ke masa itu, kesibukan kita sekarang ditempatkan di mana? Jangan-jangan dikhawatirkan begini, sibuk mengumpulkan banyak hal untuk dunia yang tadi itu, yang belum dihapus tadi. Ya kan? Sehingga lupa ketika meninggalkan dunia, semua ini hilang. Dan tidak punya manfaat menjadi bekal untuk pulang. Tidak dilarang mengumpulkan dunia, itu nggak dilarang. Tapi orang cerdas itu, orang hebat, gimana dengan bekal dunianya, dia jadikan sebagai bekal untuk pulang dan pergi ke tempat berikutnya. Maka di sini, nih contoh ya. Ini apa fungsinya minum? Menghilangkan apa? Nah, itu fungsi dunia. Nanti kalau selesai minum ini, dunianya selesai, bagaimana saat saya ke alam kubur? Apa fungsi minuman ini yang mengantarkan saya ke alam kubur? Ada fungsinya enggak? Kalau cuma sampai situ, dunia saja. Apa yang kita bawa ke alam kubur? Gelasnya kan tidak. Nggak ada orang meninggal di kubur pakai gelas. Ada nggak? Nggak ada kan? Gelasnya ikut nggak ada kan? Tidak ikut. Nah yang ikut itu apa ke alam kuburnya? Alhamdulillahnya sebagai umat Islam, kita diberikan penjelasan yang sangat terang. Jelas sekali. Ya akan ada yang mengantar. Ya kan? 3 yang mengantar, 2 pulang, 1 ikut. Ya kan? 2 yang mengantar itu apa? 1 orang-orang yang mengantar. Kedua, ini yang diangkat tuh apa namanya? Keranda. Keranda sampai ke situ aja. Ini kedua diangkat lagi, pulang lagi. Terus sayang-sayangnya istri pada suami meninggal, nggak ada istri mau ikut ke dalam juga. Nunggu sebentar pulang lagi. Ya. Istri juga begitu meninggal, suami tungguin, pulang lagi. Kerandanya dibawa lagi. Yang tinggal apa? Amal yang apa yang tinggal? Cuma 2 kan? Soleh atau sah? Cuma 2. Kalau bukan amal soleh, amal sah. Nah, bagaimana amal bisa soleh, amal bisa salah? Itu nanti yang dibawa. Amal soleh, kapan minum jadi amal soleh? Amal itu minumnya saja. Kapan jadi soleh? Ketika saat minum diucapkan bismillah. Selesai minum, belum jelas. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini contoh. Mungkin malaikat pun akan berkata, contoh katanya dulu. Waktu di alam kubur, contoh. Misal ya. Nah ini ketika mengucapkan dengan izin Allah ya. Nah, kita niatkan karena Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kalimat itulah yang diperintahkan oleh Allah pada malaikat, catat itu. Bekalnya di hidayah itu catat. Itu yang kita sebut pahala. Bahasa Al-Qur'annya ajrun.
Lahum ajrun ghairu mamnun. Nah, ajrun itu yang dibawa pulang. Kalau dunia